Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Brigpol Intan Anansi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Seorang mahasiswa digerebek reserse narkoba Polres Cimahi lantaran menjual ganja di kosan pelaku daerah Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat. Ditpol Airut Polda Nusa Tenggara Timur dengan Marnit Flores Timur dan Marnit Labuhan Bajo melaksanakan kegiatan bakti sosial. Satuan Brimopolda Sumatera Utara menggelar bakti sosial berupa pembangunan fasilitas air bersih. Di informasi pertama, pemirsa, seorang mahasiswa yang akan diwisuda digerebek reserse narkoba Polres Cimahi lantaran menjual ganja di kosan pelaku daerah Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pelaku menjual ganja di lingkungan kampus dan hasilnya untuk biaya sehari-hari dan biaya kuliah. Inilah detik-detik saat petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi yang melakukan penggerebekan terhadap seorang pelaku penjual ganja kering di kosan pelaku kawasan Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dari hasil penggerebekan ini, petugas mengamankan sejumlah paket ganja kering siap edar dari tangan pelaku. Dari keterangan kepolisian, pelaku merupakan seorang mahasiswa yang akan diwisuda. Pelaku berinisial MRP ini menjual ganja di lingkungan kampus di Kota Bandung. Dari hasil penjualannya ini digunakan untuk biaya sehari-hari dan biaya kuliah. Yang mana saudara MRP diamankan di daerah Melong atau Kota Cimahi terhadap kepemilikannya 685 gram ganja yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut baik terhadap keterangan tersangka maupun persesuaian dari keterangan saksi-saksi sekitar bahwa hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk biaya kuliah yang mana saat ini tersangka tinggal menunggu wisuda di salah satu universitas di Kota Bandung yang saat ini juga masih dilakukan pengembangan oleh Sat Narkoba Polres Cimahi terhadap peredaran di universitas tersebut. Itu sementara yang bisa kami berdasarkan pengakuan dan berdasarkan keterangan 1 bulan ini dia diamankan dari sekarang itu melakukan pengedaran. Tapi tentunya masih kita dalami karena baik dari keterangan tersangka dan yang lainnya juga jelas penjualan ini digunakan untuk kebutuhan baik jajannya di kuliah ataupun untuk kebutuhan kuliah itu sendiri. Bang, modusnya itu adalah di Kota Bandung. Sedangkan yang bersangkutan kami amankan di daerah Melong, Kota Cimahi. Dan mana pada saat ini tersangka sudah mengakui ada keuntungan kurang lebih Rp700.000 dari penjualan dia yang terakhir. Total ada 680 gram ganja kering siap edar yang diamankan petugas dari tangan pelaku. Kini pria berusia 23 tahun ini harus mendekam di sel jeruji Polres Cimahi dan menghapus impian untuk diwisuda di kampus ternama di Kota Bandung. Dari Humas Polres Cimahi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pada Selasa 24 Juni 2025, Polda Metro Jaya menangkap 2 warga negara asing asal Malaysia berinisial OKH dan CY terkait ilegal akses dengan fake BTS. Selain kedua tersangka, polisi juga terdapat pria berinisial LW yang masih dalam pengejaran polisi. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan korban AEK yang mengalami kerugian Rp100 juta usai menerima SMS seolah-olah dari bank swasta. Kita punya telepon, sudah ada wifi. Ada wifi, lepas tu kita connect lah. Lepas tu kita
copy and paste to message. Lepas tu tekan send. Itu yang bulat tu. Tekan sendnya pakai itu. Ya. Dalam kasus ini penyidik melakukan pengungkapan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga negara asing, warga negara Malaysia. Penyidik di Res Cyber Polda Metro sudah melakukan penyelidikan terhadap perkara ini lebih dari 1 bulan untuk dapat menangkap pelakunya. Jadi memang kejahatan ini sangat complicated, tetapi korbannya banyak karena lokasi yang disasar oleh pelaku itu adalah daerah-daerah yang ramai. Penipuan jenis ini merupakan gabungan dari beberapa modus operandi kejahatan cyber. Adapun kronologi kejadian, langkah-langkah yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan kejahatan, yang pertama membuat fake BTS, kemudian yang kedua melakukan push konten SMS ke handphone calon korban. Kemudian yang ketiga membuat konten SMS yang mengandung phishing. Dua pelaku ini masing-masing pekerjaannya adalah membawa perangkat yang sudah terinstal ini di dalam mobil, kemudian berjalan mengendarai mobil tersebut ke lokasi-lokasi ramai atau padat, lokasi padat seperti contohnya di jam-jam siang di kantor-kantor pusat bisnis, perkantoran, mall. Maka melalui alat ini dia akan memblasting pesan, isinya berupa link phishing. Dalam waktu 5 hari, anggota Polresta Malangkota dan Polsek Sukun berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang perempuan di Losmen Windu, Kuncono beberapa waktu lalu. Pelaku berinisial AK 26 tahun, berprofesi sebagai seorang buruh bangunan ditangkap saat tengah berada di rumahnya. Dengan minimnya barang bukti CCTV yang mati, anggota Polresta Malangkota dan Polsek Sukun berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang perempuan di Losmen Windu, Kenjono, Sukun, Kota Malang dalam waktu 5 hari. Pelaku berinisial AK 26 tahun berprofesi seorang buruh bangunan ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Kapolresta Malangkota Kombes Pol Nanang Haryono mengungkapkan korban berinisial EMF 29 tahun warga Pakisaji, Kabupaten Malang, ditemukan tak bernyawa di kamar nomor 11 Losmen Windu Selasa lalu. Setelah olah tempat kejadian perkara dan proses autopsi dilakukan, terungkap korban tewas akibat kekerasan fisik yang menyebabkan gangguan pernapasan hingga merenggang nyawa. Menurut pengakuan pelaku, sudah 1 tahun lebih dirinya memiliki hubungan khusus dengan korban. Saat korban meminta uang kepada pelaku sebesar Rp300.000, namun korban hanya bisa memberi Rp200.000 saja. Cekcok pun terjadi karena pelaku tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Pelaku emosi lalu mencekik korban hingga korban tak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia. Adanya kejadian 5 hari yang lalu. Kejadian ini bermula tepatnya di Losmen Windu Kecono, itu di kamar nomor 11 Jalan Kolonel Sugiono. Pada jam 24.30 tadi ditemukan adanya, wanita yang tidak bernyawa atau mayat dengan inisial EMF usia 29 tahun. Kami sangat apresiasi teman-teman dari kejadian tanggal 17 hari Selasa kemarin, dan alhamdulillah tepatnya hari Minggu tanggal 22 Juni pukul 16.30 pelaku atas nama AK, motif dari pelaku ini sakit hati terhadap korban. Selain pasal 338, kami contohkan di pasal 365 ayat 3 KUHP dan 351 ayat 3 KUHP. Dalam kasus ini, pelaku dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan atau pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dan atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Dari Polresta Kota Malang, Polda Jawa Timur melaporkan The Polri TV. Berikutnya pemirsa, lantaran nekat menurunkan sejumlah penumpang di ruas tol dalam kota, sebuah bus Damri ditindak petugas patroli jalan raya atau PJR di Telantas Polda Metro Jaya. Petugas juga memberikan pemahaman dan peringatan kepada para penumpang agar tidak lagi turun sembarangan di jalan tol.
Sebuah bus Damri tertangkap basah petugas PJR di Telantas Polda Metro Jaya tengah menurunkan sejumlah penumpang di ruas tol dalam kota. Bus yang mengarah dari Cawang menuju Selipi ini menurunkan penumpang di tempat yang tak semestinya, padahal seharusnya bus menurunkan penumpang di halte yang telah disediakan. Menurut petugas, perilaku yang tidak taat aturan itu dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Tak hanya memberikan teguran ringan kepada sopir bus, petugas juga memberikan pemahaman dan peringatan kepada para penumpang agar tidak lagi turun di jalan tol. Jadi benar tadi pagi, kira pukul 7.30, tepatnya di ruas tol dalam kota, di off-ramp pajak, kita melaksanakan peneguran secara humanis pada penumpang yang turun dari bus karena tidak mau turunnya di halte yang sudah disediakan di depan Polda Metro Jaya. Tentunya ini merupakan perilaku yang sangat tidak tertib dan akan membahayakan keselamatan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain yang mengemudikan kendaraan. Termasuk juga ini merupakan pelanggaran lalu lintas di mana supir bus dapat kita kenakan tilang, yang tentunya juga ini akan merugikan supir bus sendiri ketika SIM kendaraannya ditilang, maka supir tidak bisa untuk melaksanakan aktivitasnya sebagaimana mestinya. Kedepannya tidak ada lagi sopir bus yang menurunkan penumpang di sembarang tempat karena merupakan pelanggaran lalu lintas yang bisa dikenakan sanksi tilang. Tim Liputan, Polri TV. Proses evakuasi jenazah Juliana Marins, 27 tahun, turis asal Brazil yang jatuh ke jurang di jalur menuju puncak Gunung Rinjani Lombok berhasil dilakukan tim gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri. Jenazah wanita pendaki itu diangkat dari dasar jurang sedalam 600 meter. Proses evakuasi jenazah Juliana Marins, 27 tahun, turis asal Brazil yang jatuh ke jurang di jalur menuju puncak Gunung Rinjani, Lombok berhasil dilakukan. Sebelumnya, tim SAR sempat mengalami kendala cuaca saat hendak mengevakuasi jenazah menggunakan helikopter. Cuaca mendung hingga hujan ringan mengguyur wilayah Sembalun. Kondisi ini membuat helikopter Basarnas yang telah tiba di kawasan tidak dapat menjangkau titik lokasi evakuasi. Jenazah Juliana sebelumnya dilaporkan berada di dasar jurang dengan kedalaman sekitar 600 meter. Tim SAR harus membawa jenazah naik ke Pelawangan, salah satu titik aman di jalur pendakian sebelum diturunkan ke bawah. Demi kelancaran proses evakuasi, pihak menutup sementara jalur pendakian Rinjani. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat melalui personel Brimopolda Nusa Tenggara Barat turut ambil bagian dalam misi kemanusiaan untuk mengevakuasi pendaki asal Brazil. Brimopolda NTB tidak hanya mengerahkan tim evakuasi vertikal, tetapi juga menyiagakan 3 personel tambahan di pos pantau untuk mendukung logistik dan koordinasi lapangan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.